والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita sama-sama kita yang hormati Al-Mukarram guru kita Syekh Rizal Maulana LC MAG, serta Ustadz Yaman Al-Ansari, serta Ustadz Wahidin SPD, Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini dipertemukan lagi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan talabul ilmi yang mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lupa kita salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya umat pengikutnya. Oleh karena itu, sebelumnya guru kita menyampaikan ilmunya terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama yaitu berselawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والكفيب الذي ترجى شفاعته لقول هول من الأقوال مقداخمين واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على الكفيب كخير الخلق كلهم يا رب. واغفر لنا محمد شهيد القولان والثقلين والفريقين من وبالغرم العجمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyirun nadhir was-sirajul munir wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin,
Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan jamaah salat maghrib Mushola Nurul Rahman dan Masjid Darul Hikmah. Wabil khusus para guru-guru kita Al-Mukarram, Ustadz Yaman Al-Ansari, Ustadz Wahidin, para asatidah dan juga para ulama lainnya, Ketua DKM Mushola Nurul Rahman beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua RT kita Bapak Budi Mulyono, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para alim ulama, dan seluruh jamaah yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai karena Allah. Yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi ta'zim dan rasa hormat kami kepada semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas curahan rahmat dan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di malam hari yang baik ini kita masih diberi izin oleh Allah, dipertemukan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama melangkahkan kaki kita ke musola ini, melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat maghrib secara berjamaah. Kemudian juga kita berzikir, berdoa, dan kemudian lanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah. Dan mari kita berusaha untuk menyempurnakan amal soleh kita ya, dengan duduk bersama di majelis ini, tentu dengan harapan mudah-mudahan yang kita lakukan di majelis ini adalah dalam rangka menuntut ilmu, mendapatkan ridha dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran-ajaran beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan mudah-mudahan kelak kita juga termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab At-Targhib wa Tarhib, kita masuk ke bab At-Targhibu fi tanzifil masajid wa tatahiriha. Jadi at-targhib anjuran ya, fi tanzifil masajid, membersihkan masjid, wa tathiriha ya, dan mensucikannya, wa majaa fi tajmiriha, dan apa-apa yang terkait dengan memakmurkan masjid tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau di kesempatan yang lalu kita mengupas tentang keutamaan membangun masjid. Barang siapa yang membangun masjid, ya, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Masya Allah. Dan inilah kadang-kadang yang menjadikan kita pengen jadi orang yang punya kekuatan ekonomi, atau punya, bahasa sederhananya, jadi orang kaya raya, jemaah. Nah, kalau kita orang kaya raya tapi kekayaannya halal ya, jemaah, ya, bukan kekayaannya dari nebangin pohon di Aceh sampai Sumatera Barat ya, sehingga menimbulkan banjir bandang. Bukan juga hasil korupsi ya, tetapi kaya raya dari usaha yang halal. Karena dengan uang yang banyak dan besar itu, kita bisa melakukan amal soleh yang banyak. Di antaranya membangun masjid. Siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Pengen gak punya rumah di surga, jemaah? Pengen. Siapa yang gak pengen punya rumah di surga? Dindingnya terbuat dari emas, semennya, adukannya campur dengan permata gitu ya. Wah, Masya Allah lah, tidak terbayang. Bahkan di dalam satu riwayat itu disebutkan, di dalam surga itu ada sebuah tenda gitu ya, kemah, yang tendanya itu bening, berkilau. Yang bagian dalamnya kelihatan dari luarnya, bagian luarnya, view-nya kelihatan dari dalamnya. Masya Allah. Ya, itu kita pengen. Tapi kadang-kadang Ustadz, ya, yang punya duit enak dong bisa bangun masjid lah. Kita, gitu ya, rumah aja musim hujan gini pada bocor, gitu ya, jemaah ya. Yang mudah-mudahan yang rumahnya bocor ya,
diganti sama Allah dengan rumah yang jauh lebih baik. Amin ya. Yang belum punya rumah mudah-mudahan bisa punya rumah yang bagus. Amin. Yang udah punya rumah tapi masih nyicil belum lunas, mudah-mudahan cepat segera lunas ya. Yang udah punya rumah satu, mudah-mudahan nambah jadi dua, jadi tiga, amin ya. Rumahnya doang tapi yang nambah ya, jangan nama isi-isinya gitu ya. Nama isi-isinya lagi ya. Nama lu sama Pak RT ya. Ya masalah yang dirahmati Allah, maka di dalam hadis yang kemarin kita kupas pun bahwa membangun masjid itu tidak harus kita membangun utuh satu masjid. Karena di riwayat yang lain membangun masjid meskipun hanya ya menyumbang sebesar sarang burung gitu ya, misalnya satu batu bata, dua batu bata, semen satu sak, dua sak gitu. Itu pun juga sama, Allah bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Dan memang jamaah masjid ini adalah tempat yang suci. Oleh karenanya tidak sembarangan orang boleh masuk masjid ya. Kalau kita lagi junub harus suci dulu. Wanita yang haid ya, kecuali sekedar lewat atau sekedar berlalu yang bukan dalam rangka untuk ibadah ya, itu boleh. Tapi kalau wanita yang haid, orang yang junub harus mandi dulu jemaah. Ya, sehingga masjid ini jemaah memiliki posisi yang luar biasa. Orang yang hatinya terikat dengan masjid itu di yaumil akhir nanti mendapatkan naungan Allah ya, di padang mahsyar di hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih ya, yauma la dhilla illa dhilluh ya. Ada 7 golongan di yaumil akhir nanti di padang mahsyar yang ketika manusia dihimpun berkumpul dari zaman manusia pertama Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang lahir di akhir zaman, dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar yang sangat luas ya. Dan terik panas matahari sangat dahsyat sehingga seakan digambarkan antara ubun-ubun kita dengan matahari itu ya, seolah-olah sejengkal saja saking panasnya zaman itu jemaah. Ya, ada orang yang berkeringat sampai keringatnya ya, banjir selutut, sebetis ya, sepaha, sepinggang, seleher, sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Tapi ada orang di saat itu yang lain kepanasan dia adem, tentrem, ada naungan Allah. Yang lain kepanasan dia adem jemaah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki, seorang pemuda, seorang hamba Allah yang hatinya terikat dengan masjid itu. Jadi masjid udah kayak rumah keduanya jemaah. Nyaman kalau di masjid. Dan emang masjid musola itu tempat yang nyaman. Kalau kita lagi gundah gitu jemaah, apa namanya? Kalau orang bahasa anak sekarang lagi gabut gitu ya. Itu kita ke masjid, wudhu, sholat sunnah, diem aja di masjidnya. Tapi diemnya jangan buka handphone warna orange, jamaah Shopee ya. Nggak boleh ya. Atau yang warna hijau, Tokped misalnya ya. Tapi kita sholat sunat ke masjid habis wudhu, sholat sunat aja, diem aja jamaah. Adem di hati gitu. Karena memang ada nuansa yang berbeda. Jadi itu luar biasanya masjid. Oleh karena itu jamaah, segala hal yang terkait dengan masjid itu pahalanya gede. Salah satunya jamaah yang mau kita kupas di bab ini, at-targhibu fi tanzifil masajid. Anjuran untuk membersihkan masjid. Ya. Jadi keutamaan membersihkan masjid, wa tathhiriha ya, dan mensucikan masjid. Ya. Wa ma ja'a fi tajmiriha, dan apa-apa yang datang terkait dengan memakmurkan masjid, ya, meramaikan masjid, menghiasi masjid dan lain sebagainya. Yang pertama jemaah ada hadis sahih, hadisnya an Abi Hurairah dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Apa kata Abu Hurairah? Anna imra'atan sauda, bahwasanya ada seorang wanita di zaman Nabi. Sauda, dia berkulit hitam. Di zaman itu biasanya yang berkulit hitam itu jamaah hamba sahaya. Seperti Bilal dulu kan ya jamaah, kita sering mendengar kisahnya Bilal. Hamba sahaya, budak. Artinya bukan orang kaya, bukan orang tokoh masyarakat. Yang kalau kita kan tokoh selalu disebut-sebut namanya, duduknya selalu di depan.
Ini seorang wanita, budak hamba sahaya, berkulit hitam, bisa dikatakan tidak cantik, tidak kaya, tidak punya kedudukan yang tinggi di hadapan manusia gitu. Mungkin juga pendidikannya rendah, ya hanya budak jemaah. Ya, kanat takumul masjid. Kerjanya itu dulu dia itu takumul masjid pakai fiil mudhari. Ya, sering membersihkan masjid. Ya, jadi di dalam keterangan yang lain saya dapatkan sebelum waktu sholat tiba jamaah dia datang masuk ke masjid. Ya, dia bersihin masjid. Ya, kalau ada kotoran dia ambil kotorannya gitu. Kalau ada yang kurang rapih dia rapikan. Kalau dia punya minyak wangi, dalam keterangan lain yang saya dapatkan, dia oleskan minyak wangi ke dinding-dinding masjid. Sehingga orang datang ke masjid itu jamaah merasa nyaman, enak, tenang, tentram. Kita kan gitu ya jamaah masuk masjid. Masya Allah, apalagi di musola kita nih ya. Masuk musola, karpetnya tebel ya. AC-nya adem gitu ya. Baunya harum ya. Kemudian mic-nya enak gitu. Masya Allah. Nyaman kita jamaah. Maka ketika masjid tempat untuk ibadah, dan kita semua tahu ya, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Ya. Seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar, termasuk mall. Wa ma adraka mal mall ya jamaah. Ya. Mall walaupun wangi gede, emang bukan nggak boleh ke mall ya jamaah, boleh ke mall ya. Kita ada perlu belanja, beli, makan dan seterusnya boleh. Tapi sebaik-baik tempat di muka bumi masjid. Ya, maka ketika kita punya sumbangsih terhadap masjid, ya meskipun ini seorang wanita berkulit hitam, budak hamba sahaya, tidak kaya, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, pendidikannya juga tidak tinggi. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasa kehilangan dia. Biasanya Nabi kalau ke masjid, ya ketemu sama nih wanita, ya. Kemudian Nabi ke masjid, kemudian waktu sholat tiba dia keluar, gitu, ya. Karena dia membersihkan masjid atau dia juga sholat di bagian sof wanita. Fafaqadaha Rasulullah. Rasulullah kehilangan dia jemaah. Ya, sholat subuh nggak kelihatan, duhur nggak nampak, asar nggak nongol, maghrib nggak ada juga. Isya nggak muncul juga, besoknya juga sama ya. Maka fasa'ala anha ba'da ayyam. Setelah beberapa hari Nabi gak ketemu si wanita ini, Nabi bertanya kepada para sahabat, ya kemana si wanita itu? Oh ya, di hadis yang ini nggak disebutkan namanya, tapi di hadis yang nanti di bawahnya disebutkan namanya. Namanya Ummu Mihjan. Ya, kemana si Ummu Mihjan? Jadi biasanya kalau saya masuk ke masjid, kata Nabi ada, ya, bersihin masjid dan seterusnya. Sahabat dengan enteng menjawab, innaha matat. Wahai Nabi, dia udah meninggal. Gitu. Sahabat enteng bilangnya. Nabi marah. Dalam riwayat yang lain Nabi marah. Ya, nanti di riwayat yang ini, innaha matat. Dia sudah meninggal wahai Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, fahala adzantumuni. Kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku tentang kematian si wanita ini? Seakan-akan sahabat menganggap remeh si wanita ini. Wanita hitam, budak, hamba sahaya, ya, tidak cantik, tidak kaya, tidak punya kedudukan, kerjanya cuma bersihin masjid, meninggal, sahabat menganggap remeh. Padahal kita tahu jamaah, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat seseorang dari bentuk-bentuk rupa, ya, dan juga dari bentuk fisik di antara kalian, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah perhatikan dari diri kita jamaah adalah hati dan amal perbuatan kita. Nah, jadi jangan menganggap orang kalau yang misalnya kerjanya cuman apalah gitu, yang remeh-temeh gitu ya, yang kelihatannya hina di dunia, belum tentu dia dihina di mata Allah. Buktinya wanita ini. Ya, maka Nabi menegur para sahabat, fahala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Ya. Bahkan kemudian fa'ata qabroha, maka Nabi SAW mendatangi kuburannya. Ya. Karena Nabi tidak tahu waktu meninggalnya, tidak sempat mensolatkannya, fa'ata qabroha, maka Nabi mendatangi kuburannya dan jamaah fasalla alaiha.
Nabi mensolatkan jenazah si wanita ini dan wanita ini sudah dikubur di dalam kuburnya. Ya, banyak ulama yang mengatakan bahwa ini satu-satunya hadis yang meriwayatkan Nabi sholat di kuburan, mensolatkan jenazah wanita orang yang sudah dikubur, hanya riwayat ini tentang wanita ini. Riwayatnya banyak, tapi tentang wanita ini. Riwayat yang lainnya tidak ditemukan. Ini menggambarkan jemaah kemuliaan si wanita ini, bahwa ketika hatinya terikat dengan masjid, di mana masjid merupakan sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi adalah masjid-masjidnya, tempat yang digunakan untuk ibadah, mengkoneksikan ya antara dunia yang fana dengan kehidupan akhirat yang abadi selama-lamanya, ini adalah masjidnya. Ibaratnya jamaah, kalau kita kerja di rumah segala macam, sinyal itu acak-acakan. Begitu kita masuk masjid jemaah, langsung sinyal kita tuh vertikal, langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, Nabi mensolatkan jenazah si wanita ini sedangkan beliau itu sudah meninggal dunia, dan banyak ulama mengatakan ya, kecuali mungkin ada riwayat yang lain yang tidak diketahui ya, bahwa Nabi ini satu-satunya riwayat ya terkait dengan wanita ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah si wanita ini dan beliau atau wanita ini sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi jangan memandang orang dari titlenya, ya. Gak harus mulia itu, gak harus profesor, doktor, ya, MM, MBA, MCK dan seterusnya jemaah ya. Bisa jadi orang yang tidak punya gelar, biasa-biasa aja. Bahkan mungkin ya cuman sekedar apa sih kerjaannya, kelihatannya remeh-temeh gitu ya. Mungkin cuma kalau di kantor cuma sekedar cleaning service gitu. Bisa jadi dia di hadapan Allah lebih mulia ya dibandingkan dengan atasannya, dengan bosnya, dengan direkturnya gitu jemaah. Bisa jadi orang di pinggir jalan yang mungkin cuma meraih botol-botol bekas atau apa gitu. Tapi dia jujur, ikhlas, sabar ya. Bukan, bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan kita yang melihatnya ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Hadis ini jamaah hasan ya. Hadisnya sahih tadi ya. Ada juga hadis yang lain, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah bi isnadin sahih wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah fi sahih ila annahu qala inna imra'atan kanat taltaqitu al-khiraq wal 'idan minal masjid, yaitu seorang wanita yang dia mengambil-ambil kotoran-kotoran dan ranting-ranting ya yang ada di dalam masjid sehingga masjidnya itu bersih dan layak untuk sholat. Jadi jamaah, hadis ini menggambarkan kalau kita menyiapkan sesuatu untuk ibadahnya orang, kita mendapatkan pahala ibadahnya orang yang ibadah tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Dalam hadis yang lain, man jahaza ghazian faqad ghaza. Ya. Siapa yang menyiapkan perbekalan orang yang berperang, berjihad di jalan Allah, maka dia dapat pahala jihad. Ya. Ini kalau gini jadi iri sama Dindin nih, dia nyiarin begini, ya pahala orang yang lihat dapat semua nih Dindin nih, masya Allah ya. Pinter cari amal soleh nih Dindin ya. Masuk juga semualah pengurus yang menginisiasi cara pengajian, kemudian menyiapkan masjid segala macam, orang ibadah dengan nyaman, itu pahalanya luar biasa. Ini jamaah, jadi berkhidmat untuk masjid itu pahalanya luar biasa. Bersihin masjid doang pahalanya aja sampai begitu. Nanti di riwayat yang lain Nabi melihatnya di dalam surga. Kita baca riwayat yang kedua jamaah, sahih li ghairihi ya, rawahu Ibnu Majah aidan wa Ibnu Khuzaimah ya. An Abi Sa'id, ya, ini riwayat yang kedua melengkapi riwayat yang pertama. Qala Ibnu Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan kanat sauda taqumu al-masjid ya. Bahwasanya ada seorang wanita yang berkulit hitam, dia membersihkan masjid, fatwufiyat lailan. Malam hari dia meninggal, falama asbaha Rasulullah ukhbira biha. Ketika pagi hari Nabi diberitahu. Ya, faqala, maka Nabi bertanya, ala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku kemarin gitu ya. Fa kharaja bi ashabihi, maka Nabi bersama sahabatnya bersama-sama keluar pergi, fa waqafa ala qabriha.
Lantas Nabi mendatangi kuburannya, fakabbaru 'alaiha. Nabi kemudian bertakbir salat jenazah atas wanita ini, wan nasu khalfahu, sementara sahabat menjadi makmum di belakangnya, wa da'alaha, dan Nabi mendoakannya secara khusus ya, thumman sarafa. Kemudian Nabi baru pergi meninggalkannya. Hadis ini juga menggambarkan hal yang sama. Nabi secara khusus mendatangi kuburannya, bahkan mendoakannya. Ini juga sekaligus sebagai dalil bahwa ada anjuran ketika kita ziarah kubur itu kita mendoakan ya ahli kubur itu jamaah, karena ahli kubur itu ketika dia meninggal dia butuh banget doa dari kita yang masih hidup ya. Karena dia ahli kubur itu jamaah nggak bisa bersodakoh lagi, nggak bisa baca sholawat lagi, nggak bisa baca Quran lagi, nggak bisa istighfar, taubat kepada Allah lagi. Maka kita yang masih hidup itu jamaah dianjurkan untuk mendoakan mereka karena mereka butuh banget. Karena dari riwayat tuh jamaah ada pemuda soleh. Suatu hari dia musafir. Ketika dia musafir jalan melewati area pekuburan. Kemudian dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ahli kubur yang dikubur di sini ya dengan bacaan surat Al-Ikhlas saya 3 kali mendapatkan syafaat darimu. Maka jamaah ya, semua yang disiksa kubur di hari itu ya, berkat doa pemuda soleh ini semuanya berhenti karena akibat doa dari pemuda soleh ini. Ini Masya Allah. Jadi ketika orang sudah meninggal jamaah itu butuh banget ya doa dari kita yang masih hidup ya. Maka kita doakan ya mereka. Kemudian jamaah hadis yang berikutnya, ini hadisnya dikatakan dhaif tapi masih diamalkan karena hadis ini menguatkan hadis-hadis yang lainnya yang tadi sudah pada sahih. Rawahu At-Tabrani. Hadis riwayat Imam At-Tabrani fi Al-Kabir dalam kitab beliau yaitu Al-Mu'jam Al-Kabir. Jadi Imam Tabrani jamaah punya kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir ya. Ini Mu'jam Al-Kabir dari Ibnu Abbas, tadi kan dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas. Ini artinya menguatkan riwayat-riwayat ini jamaah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna imra'atan kanat talqutu al-qada. Bahwasanya ada seorang wanita ya, di sini tidak disebut kulit hitam tapi hanya seorang wanita ya. Kanat talqutu al-qada. Wanita ini suka ngambilin kotoran ya atau sesuatu yang mengotori minal masjid dari masjid, fatuwufiyat, kemudian dia meninggal dunia, falam yu'dzanin nabiyyu bidafniha, tidak diberitahu kepada Nabi ya menguburkan si wanita ini. Faqala nabiyyu, maka Nabi ketika tahu, Nabi bersabda, idza mata lakum mayyitun, apabila meninggal salah seorang di antara kalian ya, maka fa'adzinuni, beritahukan aku ya. Wa shalla 'alaiha, dan Nabi pun akhirnya mensolatkannya. Wa qala, dan Nabi bersabda jamaah, apa sabda Nabi? Inni ra'aituha fil jannah. Sungguh aku melihat, kata Nabi, wanita ini berada di dalam surga. Tuh jemaah, bersihin masjid doang ya. Ya, itu masuk atau dilihat oleh Nabi di dalam surga. Ini yang lihat Nabi jemaah. Penglihatan Nabi adalah wahyu. Nah, jadi bersihin masjid doang, pahalanya dapat surga. Ya, makanya kalau kita punya titel jadi marbot itu kita harus bangga, senang ya, meskipun tidak boleh ria ya, tapi dalam arti kita harus, ini amalan yang luar biasa, pahalanya gede, masuk surga ya. Kenapa dia masuk surga? Lima kanat talqutu al-qada minal masjidnya, karena dia dulu ketika di dunia kerjanya talqutu, ini fi'il mudhari, sering, selalu ngambilin kotoran ya dan sesuatu yang tidak yang mengotori minal masjid, dari masjid. Masya Allah. Jadi riwayat yang ketiga ini jemaah, Nabi bersabda bahwa dia ada di dalam surga. Riwayat yang lainnya jemaah nih yang ada namanya dhaif mu'dal. Jadi dhaif itu bertingkat-tingkat. Ini dhaif mu'dal. Mu'dal itu jemaah hadis yang
di tengah-tengah perawinya itu terputus dua sanad ya secara berurutan namanya mu'dhal. Kalau terputus satu namanya munqati, terputus di sahabat namanya mursal ya. Terputus di bawah misalnya di Imam Tirmidzi atasnya putus namanya mu'allaq ya. Terputus di tengah-tengah dua namanya mu'dhal ya. Ada hadis dhaif mu'dhal ya. Wa ruwiya Abu Syaikh Al-Asbahani an Ubaid bin Marzuq ya. Ya diriwayatkan dari Abu Syaikh Al-Asbahani dari Ubaid bin Marzuq qala beliau berkata kanat imro'atan ya. Kanat imro'atun ya bahwasanya dulu ada seorang wanita bil Madinah tinggal di Madinah takummul masjidah kerjanya membersihkan masjid famatat meninggal. Falam yu'allam bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak diberitahu perihal meninggalnya si wanita ini. Famarra ala qabriha. Maka ketika Nabi diberitahu ya atau di riwayat ini dikatakan famarra ala qabriha. Nabi melewati satu kuburan. Faqala ma hadzal kubur? Siapa yang dikubur di sini? Faqalu maka mereka bersabda maka mereka menjawab ya kubru Ummi Mihjan. Ini adalah kuburannya Ummi Mihjan yang tadi yang kerjanya membersihkan masjid. Qala allati kanat taqumul masjid, bukankah dia wanita yang sering bersihkan masjid? Qalu na'am, betul wahai Nabi. Fasoffan nasa, maka Nabi menyuruh sahabat untuk berbaris di belakang membentuk sof. Fasalla 'alaiha, maka Nabi mensolatkan jenazah ya si Ummu Mihjan yang sudah dikubur ya. Tsumma qala, maka kemudian Nabi bertanya, ayul amali wajati afdal, wahai Ummu Mihjan, amal apa yang kamu lakukan yang paling afdol selama kamu hidup di dunia? Jadi Ummu Mihjan udah meninggal, dikubur. Nabi bertanya, wahai Ummu Mihjan, amal apa yang paling baik yang kamu lakukan ketika hidup di dunia? Qalu, sahabat menjawab, ya Rasulullah, atasma'u hiya, wahai Rasulullah, dia udah meninggal, apa dia dengar gitu? Qala, maka Nabi bersabda, ma antum bi asma' minha, dia lebih dengar dibandingkan dengan kalian gitu ya. Fadzakara annaha ajabatham, diri kemudian Nabi menyebutkan bahwa dia menjawabnya, kata dia adalah qammul masjid, membersihkan masjid. Masya Allah jamaah, luar biasa ya. Jadi kita adalah harus bangga ya kalau kita punya title sebagai marbot masjid ya, marbot masjid, pengurus masjid ya, semua yang memakmurkan masjid musola itu pahalanya gede-gede ya, karena ini adalah tempat yang mengkoneksikan antara dunia yang fana dengan akhirat yang abadi selama-lamanya. Hadis yang berikutnya jamaah, warubiya an Abi Kirsofah, diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Kirsofah, annahu sami'an nabiyya, bahwasanya beliau itu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, abnul masajid, bangunlah ya masjid-masjid ya, bangunlah abnu al masajid, bangunlah masjid-masjid ya. Jadi kita diperintahkan untuk membangun masjid dimanapun kita berada. Di situ di tempat tidak ada masjidnya, kita ada kelapangan rezeki ya, kita kumpulin orang. Walaupun kita nggak punya dana nggak apa-apa, cari orang yang punya dana, sampaikan di sini nggak punya masjid nih. Jadi masjid, membangun masjid di satu tempat yang di situ masih tidak ada masjid jamaah menjadi kewajiban, meskipun jadi fardu kifayah ya. Menjadi kewajiban. Datang orang yang kaya, datang orang yang punya tanah, dimotivasi, mau nggak punya rumah di dalam surga dan seterusnya, mau ya udah yuk kita bangun masjid sama-sama ya. Wa akhriju al-qumamah minha, keluarkan kotoran-kotoran dari masjid. Faman bana lillahi masjidan, maka barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan satu rumah baginya di dalam surga. Faqala rajulun, maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hadhihi al-masajidu allati tubna fi tariq ya, wahai Rasulullah, ini ada masjid-masjid yang dibangun di dekat jalan. Qala, Nabi bersabda, na'am ya, tidak mengapa. Wa ikhraju al-qumamah minha, ya, membangun masjid ya di dekat-dekat jalan ya,
dan membersihkan masjid dari kotoran-kotoran itu merupakan huril ain, merupakan mahar bagi kita jamaah nanti untuk menikah bersama para hurul ain, bidadari-bidadari surga yang bermata jelita ya, yang masya Allah, yang cantiknya luar biasa ya. Siapa wanita paling cantik di dunia? Gak ada apa-apanya jamaah. Secantik-cantiknya artis kalau ngupil keluar upil juga jamaah ya. Ya, tapi kalau bidadari di surga, masya Allah, upilnya aja mutiara jamaah gitu ya. Ya. Jadi kalau pengen dapat bidadari di surga, ya salah satu maharnya adalah membangun masjid dan membersihkan ya masjid dari kotoran-kotoran ya. Kemudian jamaah hadis yang berikutnya ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Anas ya bin Malik radhiyallahu an. Ya, Anas ini waktu masih kecil pernah dibawa oleh ibunya ke Rasulullah, disuruh mengabdi ke Rasulullah, dalam arti disuruh menjadi orang yang bantu Nabi di rumahnya. Keperluan-keperluannya apa ya, kalau bahasa kita ya nyapu, ngepel ya, bersihin rumah Nabi ya. Luar biasa nih ibunya Anas bin Malik ya. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, uridat alayya ujura ummati ya. Dipaparkan kepadaku, ditampakkan kepadaku pahala umat-umatku, falam aro dzamban ya. Ya, dan aku tidak melihat dosa a'zama yang lebih besar min suratin minal Qur'an, dari satu surat berupa Al-Qur'an, au ayatin utiha, atau satu ayat dari Al-Qur'an ya, rajulun, pada seorang laki-laki, thumma nasiyaha, menjadi sebuah dosa. Saya juga nggak tahu nih kenapa hadis ini oleh Imam Al-Mundiri dimasukkan ke dalam bab ini, padahal bab ini tidak hadis ini sepertinya tidak ada kaitan langsung dengan ini ya, jamaah, membersihkan masjid ya. Tapi wallahu alam, mungkin ya kita belum mengetahuinya. Hadis yang berikutnya lagi jamaah ya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhraja adza minal masjid ya. Barang siapa yang membersihkan masjid dari kotoran atau mengambil kotoran dan dikeluarkan dari masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Kan kita bangun masjid gak sanggup jamaah ya, masa bersihin masjid kita nggak mau gitu ya. Ada sampah, ada kotoran, ambil ya, kantongin gitu ya. Kadang-kadang kan kita di masjid suka nemu apa gitu ya jemaah ya. Mungkin orang lagi dengerin khutbah, saking khusyuknya dia nggak sadar garuk-garuk kukunya sampai kukunya kelepas gitu ya, yang ujung-ujungnya gitu kan, kadang-kadang kayak orang bekas kunting kuku gitu, ada kuku nih, kita ambil kantongin, nanti di luar kita buang. Ini jemaah masuk pahala di sini. Ya. Atau kadang-kadang kita habis mungkin di masjid ada snacknya atau ada apanya gitu ya, kemudian meninggalkan kotoran, kita bersihkan, maka ini juga masuk ya, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga ya. Yang berikutnya jemaah, wa an Samurah bin Jundub ya, dari Samurah bin Jundub, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata beliau, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita an nattakhidha al-masajid fi diyarina ya, untuk membangun masjid-masjid di negeri-negeri kita, di tempat-tempat tinggal di sekitar kita, wa amarona an nunadzifaha, dan Nabi juga memerintahkan kita untuk membersihkan masjid-masjid kita. Jadi memang membangun masjid ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pahala membangun masjid ini jemaah luar biasa ya. Setiap orang yang sholat di situ kita dapat pahalanya terus menerus ya, mengalir sampai yaumil akhir, masya Allah ya.
Maka seperti musola kita nih jemaah, dulu mungkin yang mewakafkan tanah pertama di sini, yang membangun awal-awal di sini dan memakmurkan di sini sampai seperti ini pahalanya luar biasa jemaah. Ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala semuanya ya. Kemudian jemaah ini juga sama ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata Aisyah, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ya, bibina masajid, membangun masjidnya, fit duar ya. Duar itu zamannya dar itu rumah ya, di perumahan-perumahan, di komplek-komplek ya, di klaster-klaster ya, di kampung-kampung ya. Wa nunadzifa, dan kita juga diperintahkan untuk membersihkannya, dan wa nutayyiba ya, untuk memberikan hak wewangian di dalam masjid. Jadi masjid itu disunahkan baunya harum ya. Hanya kalau orang Arab biasanya kan ada wangi-wangian yang gaharu yang dibakar itu tuh jemaah ya. Kadang-kadang orang Arab ngomong agak mahal ya kayu gaharu itu ya Pak Haji ya. Kayu gaharu itu yang parfum Arab itu yang pakai alat untuk ininya tuh jemaah, baunya enak tuh. Ternyata mahal ya. Ya. Tapi di masjid-masjid tertentu itu kadang-kadang ada. Jadi bukan hanya diperintahkan membersihkan, tapi juga wewangi-wewangian ya. Oke jemaah. Oke jemaah, dan kemudian jemaah ini jadi intinya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bab yang tadi yang kita kupas bersama-sama ini adalah bab yang menganjurkan kita ya untuk memuliakan masjid ya. Karena memuliakan masjid, meskipun sekedar menyapunya, sekedar membersihkannya, sekedar mengambilkan kotoran dan kita membuangnya di luar, ternyata berpahala besar. Salah satu contohnya adalah kasus ya, seorang wanita budak hamba sahaya, masih ingat namanya siapa jemaah? Ummu Mihjan ya, namanya Ummu Mihjan ya. Dia kerjanya cuma bersihin masjid, tapi kemudian meninggal beberapa hari. Nabi nggak ngelihat dia. Nabi bertanya, kemana Ummu Mihjan? Meninggal wahai Nabi. Kapan gitu ya? 3 hari yang lalu. Nabi menegur para sahabat ya, seakan-akan sahabat menganggap remeh si wanita ini, padahal wanita ini dalam riwayat yang lain tadi Nabi mengatakan ra'aituha fil jannah, aku lihat umumnya ada di dalam surga. Atau ketika dikubur Nabi bertanya, amal apa yang paling afdol anti lakukan ya sehingga posisinya tinggi di dalam surga ya. Sahabat sampai bertanya, Rasulullah dia udah meninggal, emang dia dengar ya? Kata Nabi, dia lebih dengar ucapan saya dibandingin dengan kalian. Nah, ini artinya orang yang meninggal, kalau kita meninggal, kita dikubur, itu kita mendengar ya perkataan orang-orang. Makanya kan kita nggak boleh ketika ngubur orang, ya orang yang meninggal kita cerita tentang kejelekannya, nggak boleh. Meskipun memang dia mungkin punya kejelekan, jangan. Dia udah berat ya dengan keburukannya sendiri. Ceritain yang baik-baik aja ya jemaah. Termasuk juga kita mendoakan dan seterusnya ya jemaah ya. Jadi jemaah ini memotivasi kita ya, mudah-mudahan kita juga demikian semakin dekat dengan masjid, dan apapun amal soleh yang kita lakukan untuk memakmurkan masjid itu pahalanya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini jemaah yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaat yang baik untuk kita sekalian, dan kita semakin cinta, semakin dekat, semakin lekat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.